orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list. Daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah deh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh
pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa?
ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa
punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan.
sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa, Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting.
masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Pradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya.
Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuman 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa, Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ted. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10
paripurnanya ditunda. Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasuk, Pak, Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesaiin, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar, Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum.
Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak
komentar-komentar nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat,
kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman
pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya.
Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri,
saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list, daftar nama, dicap-cap, nggak ada Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ted. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga.
Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang masanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu, saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar, Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri,
itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kan, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor,
kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah teh. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis,
di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa, Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya.
Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah, setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan.
Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu, saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anda kepilih lagi nggak? Insya Allah Teh. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak studi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info
Inilah, setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini
Para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya, Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja, laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list
daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya.
Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya.
Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada.
Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya.
Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap
kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan.
Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu, saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list, daftar nama, dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info
inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini
Para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja, laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list
daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah teh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin
Nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kan, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kalian. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya.
Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran, atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter,
tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Teh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak studi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya.
Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian.
Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Reinhardt itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam
rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah,
Masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Pradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kan, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya.
Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Cek. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10
paripurnanya ditunda. Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak.
Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah Teh. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini,
Kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list, daftar nama, dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum.
Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak
komentar-komentar nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat,
kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Teh. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman
pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi. 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini, saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo. Karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya.
Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja, laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri
saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Teh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga.
Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang masanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan, semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu,
pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri. Itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa.
Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Teh. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya.
Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kalian. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak diperintah, Pak. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya.
Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak
ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama Peradi. Itu. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya.
Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin. Diajak, dikasih cerita, karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah, ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Ter. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah, kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap
kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan.
Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu, saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list, daftar nama, dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah teh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info
inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini
Para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja, laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kalian. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list
daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah teh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin
Nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kan. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Udah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak. Bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal. Itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak di Kumham ini orangnya baik semua. Nggak ada orang merah lah, orang apa. Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor. Kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman, Anda kepilih lagi nggak? Insya Allah Ter. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa.